Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Apoteker Lilis Wahyu A, MSc selaku dosen pembimbing mata kuliah Farmaseutika Dasar dan rekan-rekan mahasiswa sekalian yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan tak lupa salawat serta salam selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Aulia Abiu yang akan memandu jalannya presentasi kelompok kami mengenai tablet salut lepas tunda. Sebelum saya melanjutkan ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang antara lain adalah pertama ialah Azra Fernanda Dini dengan nomor NIM 1042111003. Lalu ada Alicia Kurnia Ananda dengan nomor NIM 1042111010. Lalu ada Anidia Maipura dengan nomor NIM 1042111017. Lalu ada Asri Puspa Proborini dengan nomor NIM 1042111025. Lalu ada Aulia Abiu dengan nomor NIM 1042111027. Lalu ada Aulia Uma Agassi dengan nomor NIM 1042111028. Lalu ada Bintang Putra Risaldi dengan nomor NIM 1042111031. Lalu ada Dwinda Dona Sukmawijaya dengan nomor NIM 104211111060. Dan yang terakhir ialah Fadila Ganda dengan nomor NIM 1042111073. Nah, teman-teman, pada hari ini kami akan mempresentasikan materi mengenai sediaan obat, yang lebih tepatnya ialah membahas tentang tablet salut lepas tunda. Seperti yang kita ketahui, bahwa sediaan obat ini terdiri dari berbagai macam, mulai dari bentuk padat hingga cair. Selain perbedaan itu, sediaan obat ini juga memiliki berbagai macam bentuk, contohnya seperti tablet, kaplet, sirup, emulsi, pil, dan yang lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tablet salut lepas tunda. Sebelum kita membahas tablet salut lepas tunda, izinkan saya terlebih dahulu untuk mengenalkan apa itu tablet. Nah, ini teman-teman. Jadi, tablet menurut Farmakopeia Indonesia edisi 5 ialah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi yang berdasarkan formulasinya pada tablet yang dibedakan menjadi 4. Yang pertama ialah tablet salut gula, kedua tablet salut film, yang ketiga tablet salut enterik, dan yang keempat ialah sediaan retard. Yang salah satu bentuk dari sediaan ini ialah tablet salut lepas tunda atau delayed release. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai tablet salut lepas tunda, marilah kita simak dengan seksama penjelasan pertama yang akan disampaikan Bintang Putra Risaldi. Baik, kepada Saudara Bintang Putra Risaldi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Aulia. Tablet salut lepas tunda yaitu tablet oral yang metode pembuatannya digempat dan disalut. Tablet yang dilapisi dengan 2 zat yaitu tablet hancur dan dalam pH asam lambung. Yang kedua, mudah hancur dan larut dalam pH basa halus. Tablet ini akan melewati lambung, akan dilepaskan pada usus halus yang diaktifkan dengan pada waktu tertentu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Bintang Putra Risaldi. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham kan mengenai definisi dari tablet salut lepas tunda ini? Nah, untuk materi selanjutnya, marilah kita simak dengan seksama presentator kedua kita, yaitu Saudari Dwinda Dona Sukmawijaya. Kepada Saudari Dwinda Dona Sukmawijaya, saya persilahkan. Lalu, bolehkah kita memotong tablet salut lepas tunda? Jadi, obat dengan salut lepas tunda ini sudah dirancang untuk tetap utuh di lambung, sehingga tidak boleh dipotong atau dihancurkan. Jika dihancurkan, maka obat akan masuk ke lambung. Lalu, kapan waktu hancur dari tablet salut lepas tunda itu sendiri? Jadi, pelarut HCl 0,06 hancur sebanyak kurang lebih 250 ml atau dalam 3 jam pertama. Yang kedua, larutan datar dengan pH 6,8 dalam suhu 36 sampai 38 derajat Celcius
akan hancur dalam 1 jam selanjutnya. Selain itu, utuh selama 1 jam dalam 0,1 NaCl dan juga hancur dalam 2 jam dalam buffer 6,8 VOC campuran. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Dwinda Dona Sukmawijaya atas presentasinya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Sudah paham ya mengenai waktu hancur dari tablet salut lepas tunda ini? Jadi, untuk materi selanjutnya ialah mengenai manfaat dari tablet ini. Untuk materi ini akan dipresentasikan oleh 5 presentator. Yang pertama, untuk manfaat pertama akan dijelaskan dan dibawakan oleh Saudara Fadila Ganda. Yang kedua akan disampaikan oleh Anindya Meipura. Untuk manfaat yang ketiga akan dibawakan oleh Aulia Uma Agassi. Manfaat keempat akan dibawakan oleh Azra Fernanda Dini. Dan manfaat yang terakhir, manfaat kelima, akan dibawakan oleh Saudari Asri Puspa Rogorini. Baik, kepada Saudara Fadila Ganda, saya persilahkan. Terima kasih. Oke, yang selanjutnya manfaat tablet lepas tunda. Yang pertama, untuk melindungi obat asam labil agar tidak dihancurkan oleh pH asam lambung. Contoh, seratiopeptidase dan kelas obat proton pump inhibitors atau pantoprazole, rabeprazole. Beberapa obat seperti enzim, seratiopeptidase dan kelas obat proton pump inhibitors atau pantoprazole, rabeprazole tidak stabil atau tidak aktif atau hancur dalam pH asam lambung. Pantoprazole dan rabeprazole adalah obat yang menghentikan produksi asam lambung. Tapi jika ini sendiri dipecah menjadi asam, maka obat ini tidak dapat menunjukkan aksinya. Maka yang dibutuhkan adalah obat ini melewati lambung dan dikeluarkan di usus halus sehingga dapat menunjukkan khasiat terapeutiknya. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fadila Ganda. Selanjutnya untuk manfaat yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Anindya Meipura. Kepada Saudari Anindya Meipura, saya persilahkan. Baik, manfaat yang kedua yaitu untuk melindungi mukosa lambung dari efek iritasi obat itu sendiri, sehingga meminimalkan efek samping. Contohnya yaitu aspirin dan senyawa antiinflamasi non-steroid tertentu. Obat-obatan seperti aspirin dan senyawa antiinflamasi non-steroid tertentu memiliki efek iritasi pada lambung dan karenanya menyebabkan efek samping seperti iritasi lambung dan pendarahan. Lapisan enterik mencegah obat ini larut di perut dan ketika obat mencapai lingkungan netral atau algin usus, bahan aktifnya kemudian dapat larut dan tersedia untuk diserap ke dalam aliran darah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penjelasannya Saudari Anindya. Untuk manfaat yang ketiga, ini akan dibawakan oleh Saudari Aulia Uma Agassi. Kepada Saudari Aulia Uma Agassi, saya persilahkan. Yang ketiga, untuk memberikan efek pelepasan tertunda atau strategi untuk dosis malam hari. Contohnya adalah doxilamin. Obat-obatan tertentu seperti doxilamin, meskipun diminum di malam hari sebelum tidur, tetapi yang dibutuhkan adalah konsentrasi maksimum doxilamin harus dicapai di pagi hari ketika dibutuhkan. Pada kondisi ini, lapisan enterik memastikan bahwa bahan aktif dilepaskan dengan cara bergantung pada pH di sepanjang usus kecil untuk meredakan mual dan muntah. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Aulia Uma Agassi. Untuk manfaat yang keempat, ini akan dibawakan oleh Saudari Azra Fernanda Dini. Kepada Saudari Azra Fernanda Dini, saya persilahkan. Terima kasih sebelumnya untuk Aulia. Untuk manfaat yang keempat yaitu dapat mencegah efek samping yang tidak menyenangkan. Contohnya suplemen minyak ikan. Baru-baru ini pelapis ethylene diterapkan pada suplemen bawang putih atau minyak ikan yang kaya akan asam lemak omega 3. Lapisan tersebut mencegah kapsul minyak ikan dicerna
dicerna di perut yang menyebabkan refluks amis atau sendawa ikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Azra Fenadadini. Saya lanjutkan untuk manfaat yang kelima, ini akan dibawakan oleh Saudari Asri Puspa Proborini. Kepada Saudari Asri Puspa Proborini, saya persilahkan. Untuk manfaat yang kelima, memberikan pengoptimalan di saat penyerapan obat di usus kecil dalam konsentrasi tinggi. Contohnya Anthelmintics atau obat cacing. Jadi beberapa obat cacing mungkin perlu mencapai konsentrasi tinggi di bagian tertentu dari usus. Dilapisi enterik digunakan sehingga obat melewati lambung dan penyerapan obat secara substansial ditingkatkan di usus. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Asri Puspa Proborini atas presentasinya. Nah, bagaimana nih teman-teman? Ternyata tablet Salut Lepas Tunda ini banyak sekali ya manfaatnya. Di balik manfaat itu, kira-kira apa ya teman-teman? Polimer yang menyalut tablet tersebut. Karena itu, untuk mempelajari polimer tersebut akan dijelaskan oleh presentator terakhir kita, yaitu Saudari Alisa Kurnia Ananda. Kepada Saudari Alisa Kurnia Ananda, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk bahan pelapis enterik dibagi menjadi 3 grup berdasarkan komposisi kimianya. Yang pertama ada polymetakrilates metakrilik asid atau etil akrilat. Yang kedua ada selulose ester yang terdiri dari selulose asetat pelet, selulose asetat trimethylate, selulose asetat succinate, hidroksil propil metil selulose asetat succinate, dan hidroksil propil metil selulose pelet. Dan yang terakhir ada polyvinyl derivat yang terdiri dari polyvinyl asetat pelet. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Alisa. Baik nih teman-teman, karena kita sudah berada di penghujung presentasi, sebelum saya tutup presentasi, izinkan saya memberikan kesimpulan dari hasil diskusi dan presentasi hari ini. Kesimpulannya ialah tablet Lepas Tunda ini ialah tablet yang dikempa, yang disalut dengan suatu zat yang tahan terhadap cairan lambung, reaksi asam, tetapi terlarut dalam usus halus yang pelepasan zat aktifnya terkendali pada waktu-waktu tertentu. Sehingga tablet ini sangat tidak disarankan untuk dipotong karena bisa menghilangkan khasiat yang diberikan dari tablet tersebut.